Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba membagikan bagaimana caranya membuat catatan atas laporan keuangan atau CLK Desa yang merupakan salah satu lampiran dari Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya. Pada video ini kita akan coba bagikan bagaimana caranya melingkan antara file CLK Excel-nya dengan laporan realisasi yang nanti akan kita ekspor dari SysQdes menjadi file Excel. Baik, sebelumnya kita harus memahami dulu tentunya tentang pos-pos yang ada di laporan realisasi ya. Nah, tentunya di sini sebelum melakukan pengisian CLK, kita harus pastikan dulu bahwasanya laporan realisasi anggaran desa atau laporan realisasi di akhir tahun itu sudah benar dan sudah sesuai dengan realnya keadaan keuangan di desa. Baik, pada layar ini kita coba lihat di sini ada komponen-komponen yang ada di laporan realisasi. Pertama, pendapatan. Ini berisi tentang pagu anggaran dari pendapatan di desa dan juga realisasi dari pendapatan tersebut yang sudah diterima desa sampai dengan laporan ini dibuat. Kemudian di bagian kedua itu adalah realisasi dari belanja. Ini merupakan dari SPJ atau SPP yang sudah dibuat oleh desa terhadap pencairan dana yang dilakukan. Berikutnya pada bagian bawah ada bagian pembiayaan, yaitu untuk isian terhadap silpa tahun sebelumnya dan penyertaan modal BUMDes. Tentunya CLK ini data-datanya diambil dari laporan realisasi APBDes yang di print dari aplikasi SysQdes ya. Nah, seperti ini. Ini lampiran CLK yang nanti akan ada di sheet T2B. Yang pertama dia bicara tentang pendapatan. Nah, sumber-sumber ini berasal dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes di print dari SysQdes. Kemudian di sini ada informasi umum yang harus diisi, yaitu tentang keputusan bupati tentang pembentukan desanya, tanggal keputusan tersebut, nama kepala desa, nama sekretaris, nama bendahara. Kemudian lagi di sini kita harus isi juga data-data yang berhubungan dengan silpa tahun sebelumnya, yaitu laporannya bersumber dari laporan realisasi, buku bantu pajak, dan buku kas umum. Berikutnya di poin 2 sampai poin 6, ini angka-angkanya bersumber dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Kemudian di poin 9 sampai poin 13 sama, sumber datanya dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Cuma yang diperhitungkan di sini adalah jumlah dari per jenis belanja yang ada di bidang-bidang tersebut. Misalnya belanja pegawai, totalnya berapa, anggarannya berapa, realisasinya berapa. Sumbernya tetap dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Berikutnya di nomor 14, sumber ini data-datanya bersumber dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes dengan memperhitungkan objek belanja. Jadi objek belanjanya belanja pegawai, itu per objek belanjanya berapa. Penghasilan tetapnya perangkat desa, kemudian belanja barang jasanya, belanja barang perlengkapan kantornya berapa. Ini untuk keseluruhan bidang. Ini juga nanti datanya bisa diambil dari SysQdes. Kemudian di poin 15, ini sumber datanya masih dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes, cuman yang diperhitungkan di sini adalah jumlah anggaran dan jumlah realisasi berdasarkan subbidang per subbidangnya. Selanjutnya di poin 16 tentang pengisian dari pembiayaan. Sumbernya masih dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes dengan memperhitungkan jumlah pos pembiayaan untuk poin 16. Kemudian di poin 17 sumber datanya dari daftar aset desa dan data penyertaan modal. Langsung saja kita ke aplikasi. Sesama kita ketahui di aplikasi 2021 ini tidak ada print to file ya. Biasanya di sini ada print to file. Maka kita akan mengkonversikan dulu laporan realisasinya ke Excel. Caranya kita minta bantuan ke aplikasi 2020. Oke, kita cari SysQdes 2020. Ini SysQdes 2020-nya. Login seperti biasa. Dengan tahun anggaran 2020 seperti biasa. Kemudian setelah login,
lakukan koneksi database aplikasi 2020 ini dengan database aplikasi 2021. Caranya kita klik file, kemudian kita lakukan koneksi data, kemudian database yang diaktifkan ini kita pilih database 2021. Jadi kita arahkan ke folder Syskudes 2021. Kita ambil data PBDS-nya, data PBDS 2021-nya, dan pastikan data PBDS ini adalah data PBDS yang sudah terisi. Itu bisa dilihat dari ukuran filenya. Kalau ukuran file biasa, kalau dia masih kosong, ukuran filenya kisaran 4-6 MB. Tapi kalau dia sudah terisi, itu kisaran dari 7 MB sampai 8 MB, tergantung dari jumlah file. Jadi semakin besar ukuran file, berarti data tersebut sudah terisi. Kemudian sudah kita pilih database-nya, kita open, kita lakukan koneksi seperti biasa, kita lakukan tes. Oke, kemudian kita simpan. Nah, aplikasi akan melakukan penutupan secara otomatis. Setelah aplikasi tertutup, masih di Syskudes 2020-nya, kita klik lagi 2 kali. Aplikasinya kita login dengan user 2021. User 2021. Tahun anggarannya jadikan 2021, kemudian kita okekan. Nah, baru kita lakukan proses ekspor data laporan Syskudes-nya ke versi Excel ya. Jadi kita klik laporan, kemudian pembukuan, kemudian kita ambil laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, karena ini semua datanya lebih banyak di sini. Kita pilih di sini salah satu contohnya, kita ambil Desa Talau, checklist anggaran perubahan. Kemudian sebelum checklist cetak, kita checklist dulu print to file. Print to file sudah selesai, baru kita cetak. Nah, setelah dicetak, baru kita lakukan print dengan klik tombol printer di ujung kiri atas. Kemudian checklist print to file-nya, kita ganti tipe filenya menjadi Excel file. Kemudian kita simpan. Nah, untuk menyimpannya lebih baik teman-teman menyimpan di tempat yang paling mudah dicari. Ini saya akan coba disimpan di dokumen ya. Di dokumen, kemudian dibikin filenya di sini, nama foldernya kertas kerja CALK 2021. Nah, kemudian setelah di foldernya dibuat, kita bikin nama filenya laporan realisasi 2021. Kemudian kita simpan, kemudian oke. Maka laporan tersebut sudah pindah menjadi file Excel. Kita cek tadi disimpannya di dokumen. Kita cek di dokumen. Kemudian cek nama folder yang tadi, kertas kerja. Ini dia, kertas kerja CLK 2021. Kemudian ada file Excel di dalamnya, klik 2 kali. Maka laporan realisasi tadi sudah berubah menjadi bentuk Excel. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, supaya bisa diedit, diklik dulu Enable Editing. Baru bisa diedit. Ini kolomnya disesuaikan besarannya. Nah, kemudian laporan ini masih belum tersusun atau masih teracak ya. Nah, ini kita rapikan dulu. Caranya kita klik di sudut antara nomor baris 1 dan nomor kolom A. Kita klik di sudutnya sampai terblok seluruhnya, kemudian klik wrap text-nya 2 kali. Maka dia akan tersusun satu baris semua. Baik, teman-teman, langkah selanjutnya adalah merapikan. Yang dirapikan di sini adalah batas halaman. Batas halaman yang terekspor ini seperti ini sampai dengan nomor kolomnya. Jadi batas halaman yang kita blok mulai dari nomor baris ya. Blok dari sini sampai ke bawah, sampai habis, sampai batas nomor kolom 1, 2, 3 sampai 6 ini. Kemudian setelah diblok, klik kanan, kemudian di delete. Itu selanjutnya untuk yang lain. Sampai habis, sampai tanda tangannya atau nama desa dan tanda tangan kepala desanya kita hapuskan. Nah, setelah itu kita cek ke atas, sudah tidak ada lagi batas-batas ya. Batas-batas halamannya sudah hilang.
Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal tadi bahwasanya ada beberapa data yang dibutuhkan yang angka-angkanya ini penghitungannya berdasarkan dari jumlah bidang, angka-angka yang ada di bidang berdasarkan jumlah jenis belanja atau berdasarkan dari kegiatan per sub bidangnya. Nah, makanya di file Excel, kertas kerja file Excel ini kita akan pilah berdasarkan dari data-data yang dibutuhkan. Berarti di sheet 1 ini data yang dibutuhkan CLK itu adalah pendapatan. Berarti sheet 1 ini isinya adalah pendapatan. Kita rename nama sheetnya di bawah yang di sini ya. Klik kanan kemudian pilih rename. Kita ganti namanya jadi pendapatan. Nah, kemudian selain dari data-data pendapatan ini, kita cut. Berarti kita blok lagi dari baris nomor barisnya, mulai dari belanja sampai ke pembiayaan di akhir. Sampai di sini kita blok, kemudian kita cut. Klik kanan kemudian cut. Setelah diklik kanan cut, kemudian kita tambah kertas kerja baru atau sheet baru dengan cara mengklik tanda bintang yang ada di bawah kiri bawah ini, maka muncul kertas kerja baru atau sheet baru. Kita pastikan di sini, maka ini isinya adalah kita rencanakan untuk bidang pemerintahan saja. Berarti kita rename, kita ganti lagi nama sheetnya, klik kanan kemudian rename, ganti dengan nama pemerintahan. Oke, ini baru bidang pemerintahan. Berarti selain bidang pemerintahan kita pindahkan, kita cut lagi. Mulai dari bidang pembangunan sampai habis. Ke sini kita cut, kita pindahkan ke sheet baru, kita kasih namanya di sini bidang pembangunan ya. Kemudian dipastikan bidang pembangunan. Jadi semua data di sheet ini adalah data tentang bidang pembangunan saja. Setelah bidang pembangunan, ada lagi bidang pembinaan. Jadi selain dari bidang pembangunan yang ada di sheet ini, kita cut lagi, kita blok, kemudian kita cut, kita tambah lagi sheet baru dengan nama pembinaan. Kemudian kita pastikan di sini, ini adalah khusus untuk bidang pembinaan saja. Jadi selain dari bidang pembinaan, kita cut lagi, kita cari bidang pemberdayaan. Selain bidang pembinaan, berarti bidang pemberdayaan sampai habis kita cut. Kemudian kita bikin di sheet baru. Ini bidang pemberdayaan. Oke, kemudian selain bidang pemberdayaan, kita cut. Jadi mulai dari bidang penanggulangan bencana, cut lagi, bikin sheet baru. Namanya bidang bencana ya. Ini kita pastikan di sini. Oke. Maaf di sini saya kelupaan ganti namanya, ada bidang pemberdayaan, berarti kita rename jadi pemberdayaan. Dan ini ada bidang bencana, berarti pembiayaan tidak masuk ke dalam bidang bencana, kita cut. Kita cut, kita masukkan ke sheet baru. Pastikan di sini ini khusus untuk data pembiayaan, berarti kita name ya, pembiayaan. Oke, maka kertas kerja untuk penyusunan CLK-nya sudah selesai. Karena sudah kita pilih per sumber data. Di sheet 1 ada namanya pendapatan, isinya semua tentang pendapatan di desa. Kemudian di sheet 2 ada bidang pemerintahan, isinya semua tentang bidang pemerintahan saja. Yang ke sheet ketiga ada bidang pembangunan, isinya tentang semua kegiatan pembangunan. Begitu selanjutnya di bidang pembinaan, pemberdayaan, bencana, dan pembiayaan. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data-data ini ke dalam file CALK-nya. Oke, pada file CLK kita akan mulai mengisi dari sheet atau dari kertas kerja T2B. T2B kita lengkapi dulu di sini, nama desanya jangan dibiarkan titik-titik ya. Dimasukin nama desanya, dimasukin nama kecamatan, kemudian tahun anggarannya. Kebetulan kita lagi ngisi CLK untuk tahun anggaran 2021, diganti. Kemudian ini disesuaikan juga isiannya.
di Kecamatan Pangkalan. Sesuai dengan keputusan Bupati, kita anggaplah keputusan Bupatinya misalnya nomor 8 tahun 1984, ini contoh ya, tanggal 24 Oktober 1984 sebagai contoh. Kemudian terdiri dari kepala desanya,